Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang patuh dan turut atas ajarannya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memoderatori berlangsungnya acara kali ini, yaitu tentang mata pelajaran pengelolaan kelas dengan tema pengelolaan kelas untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Dan untuk pemateri yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Ain Nining Cahyani, Ismi Hafidah, Dwi Anjani Hastari, Mela Nurmala, Iman Niar Afifah Nur, Fitri Purnamanisa, dan saya sendiri Hajmi Abdul Mugni. Maka dari itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pengertian pengelolaan kelas. Nah, jadi pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Nah, ini menurut Ari Kunto pada tahun 1986. Jadi, pengelolaan kelas ini merupakan seperangkat kegiatan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar optimal dan bisa belajar mengajar dengan lebih efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas menurut Zamara pada tahun 2006. Nah, prinsip yang pertama yaitu hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada peserta didik selalu menunjukkan antusias tentang tugasnya sehingga akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah murid untuk belajar. Yang ketiga adalah bervariasi. Dalam hal ini, penggunaan alat atau media pembelajaran, gaya mengajar guru akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan semangat dan perhatian peserta didik. Yang keempat itu keluasan. Nah, keluasan dalam pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan pada peserta didik ya, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, dalam hal ini, penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif pada peserta didik ya, dan juga kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah penanaman disiplin guru. Nah, tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri dan guru hendaknya jadi teladan yang baik dan juga bertanggung jawab. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Faktor yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Nah, lingkungan fisik yang dimaksud adalah ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, pengaturan tempat duduk, kemudian ventilasi dan pengaturan cahaya yang cukup, dan juga pengaturan penyimpanan barang-barang. Nah, faktor yang kedua yaitu kondisi sosio-emosional. Nah, kondisi sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapainya tujuan pembelajaran. Kondisi sosio-emosional ini meliputi tipe kepemimpinan guru, sikap guru terhadap murid, suara guru, dan pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kondisi organisasi
kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik pada tingkat kelas maupun tingkat sekolah yang akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Nah, dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas ini dan juga telah dikomunikasikan kepada semua siswa serta terbuka, sehingga jelas pula bagi mereka akan menanamkan sikap yang disiplin dan kebiasaan yang baik pada siswa. Nah, contoh rutinitas tersebut diantaranya ada pergantian pembelajaran, kemudian upacara bendera, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, dengan hal tersebut, maka mereka, para siswa, akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai 3 karakteristik guru yang mendukung pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu memberi harapan positif pada siswa, yang kedua keterampilan manajemen kelas, yang ketiga keterampilan instruksi. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu memberi harapan positif pada siswa. Dalam memberi harapan positif pada siswa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersikap positif pada siswa. Yang kedua, strategi bintang. Dan yang ketiga, yaitu mengubah kata negatif menjadi frasa positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bersikap positif pada siswa. Nah, guru harusnya mampu menunjukkan harapan positif terhadap keberhasilan siswa. Selain itu juga, guru harus mampu membangun hubungan-hubungan yang produktif untuk menunjang pembelajaran siswa. Adapun beberapa hal yang bisa dijadikan guru atau dilakukan guru dalam pemberian harapan positif pada siswa, antara lain yang pertama yaitu temui mereka di depan kelas dengan senyuman dan sapaan. Sebagai contoh seperti ini, guru mengatakan, "Saya senang melihat kamu berada di kelas hari ini untuk belajar." Nah, yang kedua yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang menantang tetapi tetap dapat dicapai serta memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengakui pencapaian pembelajaran sebelumnya dan memprediksi kesuksesan di masa depan. Sebagai contoh seperti ini. Kemarin saya sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah mengetahuinya ya, dan mungkin dapat mempraktekannya di kehidupannya sehari-hari dengan cara bercocok tanam. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu memberi siswa bantuan serta petunjuk. Sebagai contoh seperti ini. Kalian sudah mengetahui rumus luas persegi. Nah, coba sekarang apa kaitannya dengan rumus luas persegi 3? Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ajukan pertanyaan tindak lanjut yang membuat siswa berpikir. Sebagai contoh seperti ini. Kemarin kita mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih, coba kira-kira gimana ya cara kita menanam pohon singkong, juga pohon mangga dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam yaitu memberi perhatian siswa yang berprestasi dan menyusun kegiatan pembelajaran untuk keberhasilan siswa. Nah, yang terakhir yaitu mempersiapkan kegiatan-kegiatan inti untuk semua orang dan kegiatan penyuluhan bagi mereka yang selesai lebih dahulu. Sebagai contoh seperti ini, misalnya sang guru memilih siswa yang menyelesaikan tugas dengan cepat untuk membantu teman sebayanya jika memiliki pertanyaan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi bintang. Contoh kegiatan strategi bintang. Nah, di akhir setiap kelas, guru mengingatkannya setidaknya satu siswa untuk hal yang dilakukan yang layak dan mendapatkan pengakuan. Nah, guru dapat melakukannya dengan melalui selembar kertas yang berbentuk bintang yang akan ditempelkan di papan bukti. Guru menulis nama siswa, tanggal, dan apa yang dia lakukan. Nah, setelah siswa memiliki 3 bintang, dia dapat memilih hadiah dari peti harta karun. Dan jika guru lupa memberikan bintang, maka murid-murid akan segera mengingatkan.
Selanjutnya, mengubah kata negatif menjadi frasa positif. Misalnya, menghindari penggunaan kata. Contoh, kamu malas. Nah, itu lebih baik katakan kamu mampu mengerjakan pekerjaan rumahmu. Itu contoh dari mengubah kata negatif menjadi frasa positif. Nah, ada lagi satu contoh. Diam. Nah, itu lebih baik katakan tolong tetap tenang. Dan banyak sekali kata-kata negatif yang dapat diubah menjadi frasa positif untuk memberikan harapan positif kepada siswa. Selanjutnya yaitu ada keterampilan instruksi. Orang menganggap bahwa pembelajaran adalah apa yang kebanyakan orang anggap sebagai pengajaran. Selain pengetahuan konten atau materi, guru juga membutuhkan keterampilan untuk merancang dan menyampaikan pelajaran yang menarik, serta mempunyai keterampilan juga untuk membantu memantau kemajuan pembelajaran. Dalam menggunakan suatu metode pengajaran yang tepat pada satu kelas, bukan berarti metode tersebut bisa berhasil juga ketika digunakan di kelas lain, karena metode tersebut mungkin saja berbeda atau bisa jadi nggak sesuai dengan sosial siswa atau budaya siswa. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan di saat pengelolaan ruang kelasnya juga baik. Tetapi ketika seorang guru gagal dalam memberi instruksi dalam melibatkan siswa, maka pengelolaan kelas juga bisa jadi akan sulit dilakukan. Maka dari itu, kita sebagai calon guru harus memahami makna guru yang efektif itu seperti apa sih dalam pengelolaan kelas. Berikut ciri-ciri guru yang efektif. Pertama, guru harus memahami tingkat pengetahuan siswa dan merancang pelajaran agar sesuai dengan kemampuan siswanya sendiri. Jadi, guru juga harus mempunyai pengetahuan, keterampilan pengetahuan juga gitu. Kemudian, guru juga dapat menyampaikan dengan jelas tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi, ketika siswa diberitahu tujuannya, mereka juga akan tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika nanti melakukan pembelajaran pada materi tersebut. Dan ketiga, menyusun pembelajaran sehingga siswa juga bisa mengalami berbagai metode pengajaran agar mereka juga tidak mudah bosan atau jenuh. Kemudian mengakomodasikan gaya mengajar yang berbeda untuk mempertahankan minat belajar siswa. Jadi di sini guru dituntut untuk inovatif dan kreatif, dan juga mengubah jenis aktivitas selama pembelajaran untuk membantu siswa berkonsentrasi lebih efektif pada setiap tugas. Jadi guru juga harus lebih variatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri guru efektif yang selanjutnya. Yang keempat, beri siswa waktu yang sekiranya mereka butuhkan selama pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, gabungkan minat siswa dalam pembelajaran. Gunakan contoh dari kehidupan sehari-hari siswa untuk membuat pembelajaran menjadi lebih relevan. Yang keenam, gunakan visual seperti pengaturan grafik, peta, web, gambar, video, dan sebagainya, karena karakteristik siswa itu berbeda-beda dan sebagian siswa mungkin ada yang lebih paham belajar dengan menggunakan visual daripada kata-kata. Maka guru bisa sesekali menggunakan media ajar visual. Yang ketujuh, gunakan sinyal senyap untuk memberikan petunjuk arah, seperti misalnya gunakan jari di bibir supaya jangan berbicara, atau tangan di telinga, artinya berarti siswa disuruh untuk mendengarkan. Yang kedelapan, libatkan siswa secara fisik dan mental dalam pembelajaran, seperti bermain peran atau karya seni dan lain sebagainya. Yang kesembilan, menilai pembelajaran untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Jika belum, sesuaikan instruksi yang tepat untuk memungkinkan siswa mempelajari konsep materi tersebut. Yang kesepuluh, ajarkan juga berbagai modalitas belajar mulai dari auditori, visual, kinestetik, supaya ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi
contoh alat dalam pengelolaan kelas untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Nah, hal ini digunakan untuk mengukur keberhasilan guru dalam hal mengelola kelas, seperti misalnya apakah tujuan dari pembelajaran yang disampaikan sudah tercapai atau belum. Bisa menggunakan alat ukur berupa whiteboard, grafik, ataupun tabel pemecahan masalah. Nah, di sini terdapat dua alat ukur. Yang pertama, whiteboard. Kata web atau peta kluster dapat digunakan untuk mendeskripsikan ide sentral seperti tes, konsep, dan proposisi. Nah, peta dapat digunakan untuk memeriksa tingkat pemahaman siswa sebelum merencanakan pelajaran. Nah, sebagai pemanasan ataupun transisi ataupun juga sebagai penilaian yang cepat. Misalnya, sebelum pembelajaran berlangsung, guru memberikan pemanasan berupa pertanyaan kepada muridnya. Nah, pertanyaan tersebut diambil dari materi yang akan disampaikan ataupun dari review materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, yang kedua, ada bandingan atau grafik. Nah, bagian ini dapat digunakan untuk membandingkan dan membedakan dua item atau lebih, karakter dalam cerita, proposal, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada penyelenggara pemecahan masalah. Biasanya, guru menggunakan pengatur ini untuk membantu siswa memetakan pemikiran pemecahan masalah mereka di area konten apapun. Nah, ada beberapa yang menjadi kunci pertanyaan. Di antaranya, apa sih masalahnya? Kemudian, apa solusi yang mungkin untuk masalah tersebut? Kemudian, solusi mana sih yang terbaik jika masalahnya seperti itu? Kemudian, bagaimana cara menerapkan solusi ini pada masalah tersebut? Nah, misalnya dalam pengelolaan kelas ada masalah kelompok. Misalnya siswa yang kurang kekompakan, terus kurang mampu mengikuti pengaturan kelompok dan masalah lainnya. Nah, guru harus tahu cara mengatasi masalah tersebut. Misalnya, guru harus bersikap hangat membina persahabatan dengan siswa, kemudian menghargai siswa, dan guru bersikap adil sehingga semua siswa merasa diperlakukan sama. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf